Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita sampai di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Kita akan belajar mengenai konsep hadiah dalam praktik pendisiplinan murid. Apakah Ibu Bapak Guru suka memberikan hadiah kepada murid? Terkadang kita merasa cara ini efektif dalam memotivasi murid untuk disiplin. Kita pun terus mengulangi sistem pemberian hadiah ini. Sebenarnya bagaimana ya dampak pemberian hadiah ini kepada murid dalam upaya praktik pendisiplinan? Ada apa, Ucok? Saya kesel, Pak. Tiap piket, saya selalu sendiri. Oke. Kalau kamu bisa selesaikan piketnya, Bapak janji kamu akan jadi ketua kelas selama 1 minggu. Pak, aku hari ini mau piket lagi. Tapi bisa ya, Pak? Kalau Ucok jadi ketua kelas selama sebulan? Konsep hadiah dalam pendisiplinan murid kerap dianggap efektif karena murid pada akhirnya melakukan hal seperti yang kita mau, yaitu menaati aturan. Mungkin selama ini kita percaya bahwa dalam pendidikan murid harus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Murid harus menunda kesenangan dengan melakukan tugasnya, menunaikan tanggung jawabnya dulu, setelah itu guru akan memberi imbalan. Konsep penundaan hadiah pada murid ini pernah dilakukan oleh Walter Mischel, seorang psikolog di tahun 1960-an. Ia mengadakan satu eksperimen yang bernama eksperimen marshmallow. Di dalam ruangan, mereka diberi 1 buah marshmallow dan diminta menunggu selama 15 menit. Jika berhasil menahan diri, maka anak itu akan diberi 2 buah marshmallow. Hasilnya, sebanyak 200 anak berhasil dalam eksperimen ini. Melalui eksperimen ini, mungkin kita akan berpikir bahwa ternyata anak-anak bisa kok mengendalikan diri. Tetapi, mari kita lihat lagi. Betulkah mereka dapat menahan diri karena memang ada motivasi internal? Atau apakah ini karena ada janji 2 buah marshmallow? Bagaimana menurut Ibu dan Bapak? Ibu dan Bapak, kita kembali ke adegan pembuka tadi tentang Ucok. Pak Ihsan mungkin merasa berhasil membuat Ucok menjadi disiplin. Tetapi, keesokan harinya, Ucok ternyata meminta menjadi ketua kelas lagi. Bagaimana ini? Sepertinya, Ucok akan terbiasa untuk diberi hadiah agar mau melakukan tugasnya. Kita belajar bahwa hadiah tidak harus berupa benda. Ia bisa berbentuk pujian, stiker bintang, stempel di buku, janji menjadi ketua kelas, dan lain-lain. Nah, ternyata hadiah tidak menciptakan ketaatan jangka panjang. Jika kita ingat materi sebelumnya tentang 3 alasan perilaku murid, perilaku Ucok yang berfokus pada hadiah adalah bentuk perilaku murid level 2. Dia menjadi disiplin karena ingin mendapatkan hadiah. Ini merupakan perilaku disiplin murid yang didasarkan pada motivasi eksternal. Jika suatu saat hadiahnya hilang, apakah Ucok akan tetap disiplin? Ketidakefektifan pemberian hadiah untuk menciptakan disiplin jangka panjang diungkapkan oleh Alfie Kohn. Menurut Kohn, ada 5 alasan untuk tidak menggunakan sistem hadiah dalam pendisiplinan murid. Yang pertama, menghambat kinerja, kreativitas, dan motivasi murid. Murid akan berfokus pada hadiah dibandingkan dengan tugas yang ia kerjakan. Yang kedua, hadiah memiliki potensi hukuman. Hadiah dan hukuman sama-sama mengandung janji bahwa akan ada hal yang didapatkan murid pada akhirnya. Jika hadiah tak tercapai, akan memunculkan kekecewaan. Yang ketiga, menyebabkan putusnya hubungan sosial. Murid akan menganggap siapapun yang menghalanginya untuk memperoleh hadiah merupakan halangan dalam hidupnya, sehingga mereka sulit untuk berteman dan hubungan sosial pun semakin jauh. Yang keempat, membuat gagal menemukan sumber masalah. Murid tidak belajar untuk mengenali sumber masalah dan tidak belajar menyelesaikan masalah karena fokusnya langsung pada hadiah. Yang kelima, kehilangan motivasi intrinsik jangka panjang. Murid terbiasa ada sesuatu yang ia akan dapatkan, sehingga motivasi intrinsik murid untuk melakukan sesuatu akan hilang. Dalam menciptakan ketaatan jangka panjang, kita dapat memberikan makna pada murid akan tanggung jawabnya. Ajaklah mereka berdiskusi dengan bahasa tubuh yang lembut, pemilihan kata yang mudah, contoh-contoh konkret, dan tindakan nyata dari kita.
Dengan begini, murid melihat kita melakukan tindakan disiplin yang sama. Lakukan secara konsisten. Pada akhirnya, murid akan mengerti makna dari setiap tindakan yang mereka harus lakukan. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah siap untuk mempraktikkan disiplin jangka panjang? Ibu dan Bapak Guru sekalian, sekian materi kali ini. Sebagai guru, tentunya kita menghargai usaha murid dengan memberikan pujian atau apresiasi. Kita bisa pikirkan pujian atau apresiasi seperti apa yang bisa kita berikan pada murid sehingga tidak terkesan berlebihan, dan murid juga bisa mengerti maknanya. Selamat belajar dan tetap semangat ya! Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat!